Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Bibi Sin dan yang lainnya di desa 9 ekor berdiri di bawah sebuah bangunan. Sesekali mata mereka melihat ke arah lantai 2 di mana terlihat samar-samar dua sosok yang ukurannya sama sekali berbeda. Mata Bibi Sin berhenti pada sosok seperti menara logam itu. Setelah itu, dia mendesah dan mengalihkan pandangannya. Dia melirik keluar desa 9 ekor di mana pasukan yang sangat tenang beristirahat seperti harimau yang sedang tidur. Meskipun pasukan ini tidak menunjukkan permusuhan apapun, auranya yang ganas masih menyebabkan anggota desa 9 ekor merasakan tekanan yang sangat menindas. Benar-benar tidak terduga, orang yang dicari oleh adik Lindong ternyata adalah jenderal nomor 1 dari Gunung Petir Dalam. Seorang tetua dari suku 9 ekor di sampingnya berseru. Peristiwa hari ini jelas penuh dengan pasang surut. Awalnya, mereka mengira bahwa desa 9 ekor mereka akan menghadapi bahaya yang cukup besar. Namun, tanpa diduga, kemunculan Little Flame yang tiba-tiba telah membuat Qin Gang dan Meng San takut. Selain itu, kata-kata terakhir Little Flame jelas memiliki maksud untuk melindungi suku 9 ekor mereka. Kemungkinan besar siapapun yang berencana menargetkan suku 9 ekor harus berpikir dua kali mulai sekarang. Adik muda Lindong ini benar-benar berkah bagi suku 9 ekor kita. Bibi Sin tertawa. Little Flame memiliki reputasi yang sangat kuat di Deep Lightning Mountain. Kemungkinan hanya sedikit yang akan mengambil risiko menyinggung perasaannya untuk menyakiti suku 9 ekor mereka setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Sin King di sampingnya juga menjulurkan kepala kecilnya. Dia memandang kedua sosok di lantai 2 dengan kagum sambil tersenyum dan berkata, berdasarkan apa yang aku ketahui, kakak Lindong memiliki 2 saudara laki-laki. Salah satunya adalah Tuan Jenderal Api ini, sementara yang lainnya adalah orang hebat dari suku Celestial Demon Marten. Ekspresi kelompok Bibi Sin berubah sekali lagi. Celestial Demon Marten itu adalah salah satu dari 4 suku penguasa dunia binatang iblis. Saudara-saudara Lindong ini memang sama hebatnya dengan dia. Bibi Sin mengusap kepala kecil Sin King. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat sosok-sosok di dalam gedung itu, dan ekspresi yang tak terlukiskan melintas di matanya. Saat itu, teleportasi spasial terganggu oleh 3 jeroan tua dari gerbang Yuan. Setelah itu, aku dipindahkan ke wilayah perang binatang ini. Saat itu, aku terluka dan harus memulihkan diri selama sebulan sebelum berangsur-angsur pulih. Kemudian, aku menjelajahi wilayah perang binatang ini selama beberapa waktu. Dalam salah satu ekspedisiku, aku berakhir di sebuah gua tempat tinggal yang dimiliki oleh seorang ahli super tahap samsara saat ia masih hidup. Ia juga memiliki garis keturunan dari suku harimau dan aku akhirnya mewarisi darah esensi dari tetua itu dari sana. Little Flame duduk di tanah di dalam gedung dan menggambarkan pertemuannya di wilayah perang binatang selama setahun terakhir. Oh, Lindong tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Tidak heran kekuatan Little Flame meningkat begitu cepat. Dia benar-benar memperoleh warisan darah esensi dari ahli super tahap samsara. Selain itu, Little Flame memiliki fisik yang bermutasi sejak awal dan mampu menyerap kekuatan garis keturunan yang sama dengan sempurna. Namun, aku tidak dapat memperoleh warisan darah esensi sepenuhnya. Ini karena orang lain juga telah menemukannya ketika aku memperoleh warisan itu. Little Flame melengkungkan bibirnya dan tampak agak dendam. Orang itu adalah komandan iblis dari Deep Lightning Mountain, Suzong. Lindong terkejut, kedua matanya menyipit cepat. Orang itu juga memiliki garis keturunan dari suku harimau. Selain itu, dia adalah salah satu dari 3 suku besar dari suku harimau jurang kegelapan, dan dia sangat kuat. Oleh karena itu, aku harus berbagi setengah dari darah esensi yang aku peroleh dengannya. Apakah semuanya berjalan baik dengan komandan iblis ini? Lindong bertanya dengan senyum tipis. Meskipun dia belum pernah bertemu dengan komandan iblis dari Deep Lightning Mountain, kemungkinan besar dia memiliki beberapa trik untuk menjadi seperti raksasa di Beast War Region ini. Namun, orang seperti itu hanya meminta setengah dari warisan darah esensi. Kemungkinan Little Flame tidak memiliki kemampuan untuk bertarung dengan komandan iblis saat itu. Heh, bagaimana mungkin? Little Flame tertawa dingin. Namun,
aku memiliki fisik yang bermutasi. Saat itu, aku telah menyerap warisan darah esensi ke dalam tubuhku. Jika dia ingin merebutnya dan aku harus mempertaruhkan nyawaku dalam pertarungan melawannya, dia tidak akan bisa mendapatkan apapun. Setelah berdiskusi, kami sepakat untuk berbagi darah esensi. Kalau begitu, mengapa kau ada di Deep Lightning Mountain dan mengapa kau menjadi jenderal utamanya? Tanya Lindong. Masalah ini tampak sedikit rumit. Bagaimana orang itu bisa membiarkanku pergi begitu saja? Lagi pula, aku tidak punya tempat untuk kembali saat itu. Karena itu, aku memilih untuk tinggal. Selanjutnya, aku secara mandiri mencari sekelompok orang yang semuanya memiliki garis keturunan dari suku harimau. Kemudian, aku membagikan sebagian warisan darah esensiku kepada mereka dan mulai memimpin mereka ke medan perang. Itu adalah pasukan pemakan harimau, kan? Mata Lindong berkedip. Dia dengan cepat mengangguk dan berkata, itu bukan pasukan yang buruk. Mereka memiliki kekuatan tempur yang kuat. Hehe, orang-orang itu telah memenuhi harapanku. Mereka juga sangat setia padaku. Aku mengangkat mereka dari keadaan di mana siapapun dapat mempermalukan mereka. Oleh karena itu, bahkan Jenderal Iblis Suzong dari Deep Lightning Mountain menginginkan mereka. Sayangnya, mereka akan mengabaikan semua perintah kecuali perintahku. Little Flame membuka bibirnya dan tersenyum. Karena kamu memiliki pasukan pemakan harimau ini, kemungkinan besar kamu juga memenuhi syarat untuk meninggalkan Gunung Petir Dalam, kan? Jika kamu tetap tinggal, Suzong akan terus menginginkan warisan darah esensi yang telah kamu peroleh serta pasukanmu. Pergi? Kenapa aku harus pergi? Little Flame menatap Lindong dan menyeringai. Senyumnya tampak agak licik. Lindong menyipitkan matanya. Tak lama kemudian, dia mengangkat alisnya. Sepertinya kamu juga berencana untuk mendapatkan separuh lagi dari warisan darah esensi dari Suzong. Awalnya itu milikku. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkannya mendapatkan keuntungan seperti itu? Aku telah menunggu dengan sabar selama setahun penuh dan berjuang untuknya, untuk menunggu datangnya hari itu. Selama aku bisa mendapatkan separuh lagi dari warisan darah esensi, aku akan bisa mencapai tahap kematian mendalam yang sempurna. Mata harimau merah milik Little Flame menatap Lindong. Sudut mulutnya membentuk senyum yang sangat ganas dan jahat. Kakak, saat itu, kami bertiga terpaksa melarikan diri dari wilayah Suan Timur seperti anjing liar karena gerbang Yuan. Saat itu, kamu dan saudara kedua mempertaruhkan segalanya untuk melawan ketiga anjing tua itu. Di sisi lain, aku hanyalah beban. Aku tahu bahwa kita akan kembali suatu hari nanti, tetapi aku butuh kekuatan untuk melakukannya. Lain kali, aku tidak akan lagi berdiri di belakangmu dan saudara kedua. Oleh karena itu, aku harus mengambil kembali warisan darah esensi. Lindong sedikit mengernyit saat melihat mata merah Little Flame. Dia berkata, tidak ada yang menganggapmu sebagai beban. Suaranya berhenti sejenak saat dia melihat Little Flame yang tersenyum. Namun, aku akan membantumu. Dia bisa membayangkan betapa beratnya penderitaan Little Flame sendirian di Beast War Region ini. Bahaya yang dialami Little Flame tidak kalah dengan apa yang dialaminya di Chaotic Dimensi. Karena Lindong akhirnya menemukannya, dia tentu akan membantu Little Flame. Ini karena mereka bersaudara. Seberapa kuatkah Komandan Iblis Suzong ini? Apakah dia sudah melangkah ke tahap samsara? Tidak, dia hanya bisa dianggap berada di puncak tahap kematian mendalam yang sempurna. Meskipun dia hanya selangkah lagi dari tahap samsara, dia tidak bisa dianggap sebagai ahli tahap samsara. Little Flame menggelengkan kepalanya dan menjawab. Lindong menundukkan kepalanya. Memang jauh lebih mudah jika memang begitu. Lagi pula, jarak antara tahap samsara dan tahap kematian mendalam yang sempurna terlalu besar. Seharusnya ada 8 jenderal lain di bawah Suzong selain dirimu, kan? Kekuatan mereka berdelapan seharusnya sama dengan Meng San, bukan? Lindong bertanya sekali lagi. Kedelapan prajurit ini akan menjadi masalah besar jika mereka ingin berhadapan dengan Suzong. Ya, namun, kakak tidak perlu terlalu khawatir tentang hal ini. Mereka mungkin malah akan memihak kita. Little Flame terkekeh. Ia segera melipat lengan bajunya, memperlihatkan segel hitam gelap. Segel itu tampak seolah tercetak dalam dagingnya dan perlahan bergoyang. Lindong menatap segel hitam itu. Matanya sedikit terfokus dan dengan cepat menjadi lebih dingin. Apakah itu yang dipasangkan padamu oleh Suzong?
Indra perasanya sangat tajam. Sekilas, dia bisa tahu bahwa segel ini telah terbenam jauh di dalam tubuh Little Flame. Bahkan, segel itu akan menghancurkan Little Flame hanya dengan pikiran pemiliknya. Ya, itu adalah segel hantu kegelapan. Little Flame tersenyum sinis sambil berkata, Suzong sangat berhati-hati. Dia menanam benda ini ke dalam 9 jenderal di bawahnya termasuk aku. Dengan menggunakan ini, dia mampu mengendalikan kita. Orang ini benar-benar pantas mati. Ada ekspresi gelap di mata Lindong. Meskipun laut iblis yang kacau penuh dengan bahaya, tidak ada yang pernah menanam benda seperti itu untuk mengendalikannya. Namun, dia juga beruntung karena dia sangat berhati-hati. Kalau tidak, mengapa para jenderal besar lainnya diam-diam merasa tidak puas? 5 dari 8 jenderal telah saya yakinkan untuk memberontak terhadapnya dalam 1 tahun terakhir. Kita akan menyerang bersama dan membunuh Suzong saat ada kesempatan. Little Flame berbicara dengan penuh dendam. Kali ini, Lindonglah yang tercengang. Saat dia menatap menara logam seperti manusia di hadapannya, dia tidak bisa menahan tawa. Tampaknya Little Flame telah berubah drastis selama setahun terakhir. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang besar yang sangat sederhana dan jujur itu akan penuh dengan tipu daya jahat sekarang? Jika Suzong mengetahui bahwa bawahannya diam-diam diyakinkan oleh Little Flame untuk menentangnya, apakah dia akan menyesal membiarkan ancaman ini ada di Deep Lightning Mountain? Awalnya, rencanaku adalah untuk bertindak selama pertemuan tahunan di Gunung Petir dalam. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan dapat bertemu dengan kakak sekarang. Dengan kehadiranmu, peluang keberhasilan kita akan meningkat secara signifikan. Meskipun Lindong hanya berada di tahap awal kematian mendalam, Little Flame sangat memahami bahwa kekuatan bertarungnya yang sebenarnya tidak bisa hanya diukur dari permukaannya saja. Segel hantu kegelapan yang dalam ini. Lindong melirik segel di lengan Little Flame. Benda ini jelas seperti bom waktu dan menahan para jenderal itu melalui rasa takut. Tubuhku baik-baik saja. Aku memiliki fisik yang bermutasi. Selama 1 tahun ini, segel itu telah terkikis secara diam-diam olehku. Oleh karena itu, segel itu telah kehilangan efeknya. Namun, satu-satunya masalah adalah bahwa kelima orang lainnya juga sangat khawatir tentang segel di tubuh mereka. Kata Little Flame. Biarkan aku melihatnya. Lindong mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh segel di lengan Little Flame. Benang-benang cahaya hitam melesat keluar dari jarinya dan memasuki tubuh Little Flame. Little Flame tidak menghentikan Lindong. Sebaliknya, ia membiarkan energi asing, yang dapat membuat tubuhnya berantakan, masuk. Dia tentu saja memiliki kepercayaan tanpa syarat pada Lindong. Penyelidikan ini berlanjut beberapa saat sebelum Lindong menarik tangannya. Dia merenung sejenak dan tertawa pelan. Jika ini segelnya, aku bisa membukanya. Ringan. Martial Universe, Wudong Qiankun, Bab 1055, Obrolan. Runtuh. Bisakah kakak laki-laki itu menghancurkan segel hantu kegelapan yang dalam ini? Kegembiraan langsung muncul di wajah Little Flame ketika dia mendengar kata-kata ini. Lindong tersenyum dan mengangguk. Dia memiliki simbol leluhur yang memakan. Meskipun segel seperti ini yang telah terbenam jauh ke dalam tubuh agak sulit untuk dihadapi, itu bukan hal yang mustahil baginya. Kalau begitu, itulah yang akan kita lakukan. Begitu kita berhasil menghancurkan segel hantu kegelapan yang dalam di tubuh kelima orang itu, mereka pasti akan bergabung dengan kita untuk berurusan dengan Suzong. Mereka sudah memiliki dendam besar terhadap Suzong selama bertahun-tahun karena kendali segel itu. Little Flame tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu berencana untuk bertindak setengah bulan kemudian? Lindong bertanya. Ya, Little Flame mengangguk. Senyum dingin melintas di mata harimaunya saat dia berkata, aku tahu bahwa bahkan jika aku tidak bertindak kali ini, kemungkinan besar Suzong tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Dia telah terjebak dalam tahap kematian mendalam yang sempurna terlalu lama. Satu-satunya jalan pintas untuk menerobos kemacetan ini adalah dengan mendapatkan separuh darah esensi lainnya di tubuhku. Menurut perkiraanku, dia telah hampir sepenuhnya menyempurnakan setengah dari yang telah dia peroleh selama setahun terakhir. Lindong mengerutkan bibirnya. Sepertinya dia datang di waktu yang tepat. Jika dia datang sedikit lebih lambat, akan sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang jika Little Flame dan Suzong berselisih. Hal ini membuat Lindong agak gembira.
Ketika api kecil menghadapi kesulitannya yang terbesar, ia sebagai kakak laki-laki, harus berdiri di belakang api kecil dan mendukungnya melewati badai besar yang dapat melahapnya. Aku akan diam-diam memastikan semuanya sudah siap. Pada saat itu, kakak dan aku akan pergi ke Deep Lightning Mountain untuk menghabisi orang itu. Little Flame menyeringai dan melanjutkan, dengan kerjasama kita, tidak masalah apakah pihak lain adalah komandan iblis. Selain kematian, tidak ada nasib lain yang menantinya. Little Flame dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Su Zong sejak awal. Jika bukan karena Little Flame memiliki beberapa trik, dia pasti sudah dibunuh oleh Su Zong berkali-kali selama setahun terakhir. Meskipun demikian, dia masih harus bertahan dan menggunakan kekuatannya untuk memperjuangkan Su Zong. Sekarang, akhirnya tiba saatnya semua kemarahannya meledak. Lin Dong mengangguk pelan. Ia langsung berkata, apakah kau sudah berhasil menghubungi Little Marten setelah berada di wilayah iblis sekian lama? Kakak kedua, aku tidak punya waktu untuk pergi ke suku Celestial Demon Marten untuk mencarinya. Mengingat karakter kakak kedua, jika dia baik-baik saja, dia pasti akan mencariku di dalam wilayah iblis. Namun, aku sudah lama tidak mendengar kabar apapun. Karena itu, aku yakin dia pasti mendapat masalah. Dia adalah yang terluka paling parah di Unique Devil City. Menyalakan simbol klannya bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah disembuhkan. Little Flame menggaruk kepalanya dan berkata, tentu saja, selain alasan ini, Little Flame juga punya pikirannya sendiri. Dia mengerti bahwa jika dia pergi ke suku Celestial Demon Marten dan bertemu Little Marten, dia pasti akan memiliki waktu yang jauh lebih baik di wilayah iblis. Namun, ini bukan yang dia inginkan. Dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjadi lebih kuat, alih-alih berlindung di bawah sayap Lin Dong dan Little Marten. Oleh karena itu, dia tidak pergi ke suku Celestial Demon Marten selama setahun terakhir ini. Sebaliknya, dia tetap sendirian di Beast War Region. Meskipun tempat ini penuh dengan bahaya, dia tidak pernah menyerah. Lin Dong sedikit mengernyit. Tampaknya luka Little Marten kali ini sangat serius. Kakak, apakah kamu punya cara untuk menghubungi kakak kedua? Tanya api kecil. Lin Dong mengusap dagunya. Tak lama kemudian, dia sepertinya teringat sesuatu. Dengan mengepalkan tangannya, cahaya yang sangat redup muncul. Ini adalah komunikator roh Yuan yang ditinggalkan oleh si tikus kecil saat dia membawamu dan meninggalkan Sekte Dao saat itu. Namun, benda ini hampir mencapai titik puncaknya setelah sekian lama. Aku tidak tahu apakah benda ini akan dapat mengirimkan pesan apapun, yang dapat kulakukan hanyalah mencoba. Lin Dong menjentikkan jarinya dan cahaya hitam melesat dari ujung jarinya ke dalam cahaya. Setelah itu, cahaya itu bergetar hebat. Ini berlanjut selama beberapa saat sebelum pecah dengan keras. Namun, ruang beriak samar ketika hancur dan sesuatu terpancar keluar. Ini batasnya, apakah Little Marten akan menerimanya atau tidak? Itu tergantung pada keberuntungan. Lin Dong mengangkat bahu dan merasa agak tidak berdaya. Lagi pula, sudah terlalu lama sejak benda ini digunakan. Jejak yang ditinggalkan Little Marten di dalamnya juga berangsur-angsur memudar. Little Flame tersenyum dan mengangguk. Ia berkata, kakak laki-laki dan aku seharusnya bisa menyelesaikan masalah ini di sini. Tidak masalah jika kakak kedua tidak ada di sini. Segalanya tidak akan semenyenangkan itu jika identitas Celestial Demon Marten-nya terungkap. Lin Dong juga tersenyum. Identitas Celestial Demon Marten memang memiliki efek yang cukup menakutkan di wilayah iblis ini. Akankah kakak laki-laki tinggal sementara di desa 9 ekor? Mengapa kau tidak kembali bersamaku? Lin Dong memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, aku tidak begitu paham dengan situasi di Deep Lightning Mountain dan masalah seperti itu seharusnya tidak menjadi masalah bagimu. Yang perlu kulakukan hanyalah mengikutimu ke Deep Lightning Mountain saat waktunya tiba. Baiklah. Little Flame tidak keberatan ketika mendengar ini. Jika Su Zong mengetahui bahwa Lin Dong telah pergi bersamanya, kemungkinan besar dia akan menyelidiki masalah ini dan menjadi berhati-hati. Ini tidak membantu rencana mereka. Namun, kakak harus ingat bahwa meskipun suku 9 ekor saat ini lemah, mereka tidak sederhana. Little Flame ragu sejenak dan berkata, ya, aku tahu. Lin Dong tersenyum tipis. Di masa lalu, suku 9 ekor adalah suku kuat yang sebanding dengan 4 suku penguasa besar.
Meskipun mereka saat ini lemah, mereka jelas tidak sederhana. Aku akan bertemu lagi dengan kakak laki-laki setengah bulan kemudian. Little Flame tidak banyak bicara setelah melihat ini. Dia mengerti bahwa Lindong bahkan lebih berhati-hati daripada dirinya sendiri. Ada banyak hal yang hanya perlu disebutkan secara singkat oleh Little Flame agar Lindong mengerti. Little Flame berdiri setelah berbicara. Tubuhnya yang besar memancarkan perasaan yang agak menindas. Lindong mengangguk dan terkekeh. Senyumnya sedikit dingin. Aku benar-benar ingin bertemu dengan Komandan Iblis yang berani menanamkan segel hantu padamu. Little Flame menyeringai. Senyumnya yang ganas bagaikan manusia yang sedang memangsa harimau. Dia akhirnya bisa bertindak setelah bertahan selama setahun penuh. Hal ini menyebabkan darah di tubuhnya sedikit mendidih. Santai saja, kakak. Saat itu tiba, kami akan memastikan dia membayar utangnya dengan benar. Ketika Lindong dan Little Flame keluar dari gedung bersama-sama, area yang awalnya berisik di luar dengan cepat menjadi jauh lebih tenang. Para wanita muda dari suku 9 ekor itu berkerumun bersama dalam kelompok-kelompok. Gadis-gadis yang biasanya cukup berani untuk melangkah maju dan menyapa Lindong tidak berani mendekati keduanya saat ini. Alasannya adalah pria seperti menara logam yang berdiri di sampingnya. Adik Lindong, Bibi Sin buru-buru melangkah maju. Dia melirik Little Flame dan berbicara dengan hormat, Tuan Jenderal Yan. Kepala Sin terlalu sopan. Berkat suku 9 ekormu, kakak laki-laki itu bisa tiba di tempat ini dan bersatu kembali denganku. Aku masih perlu berterima kasih kepada semua orang. Little Flame menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Orang-orang di sekitar, yang telah mendengar tentang Jenderal nomor 1 dari Deep Lightning Mountain ini, tanpa sadar saling memandang setelah kata-katanya terdengar. Kupikir orang yang dikabarkan telah mati rasa terhadap pembunuhan, dan terkenal karena kebrutalannya, benar-benar akan berterima kasih kepada orang lain? Silakan datang mencariku jika suku 9 ekormu menemui masalah di masa mendatang. Tidak perlu juga membayar upeti tahunan, kata Little Flame. Kalau begitu, terima kasih, yang terhormat. Bibi Sin menjawab dengan gembira. Upeti yang harus mereka bayar setiap tahun merupakan beban yang cukup besar bagi mereka. Mampu menyingkirkannya tentu saja merupakan hal yang sangat menggembirakan bagi mereka. Little Flame melambaikan tangannya. Dia berbalik untuk melihat Lindong dan berkata, kakak, aku akan kembali dulu. Baiklah, hati-hati. Little Flame mengangguk. Tanpa basa-basi lagi, tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar dari desa 9 ekor dan tiba di pasukan pemakan harimau, yang membuat desa merasa sangat tidak nyaman. Pasukan itu melepaskan aura mengerikan yang mengerikan seperti harimau ganas yang terbangun. Ayo pergi. Little Flame mendarat di pasukan. Dia berteriak keras dan pasukan mulai bergerak seperti mesin. Saat tanah bergetar, semburan hitam seperti tornado yang dengan cepat melesat ke kejauhan sambil disertai aura mengerikan yang tampaknya menutupi tanah dan langit. Lindong menatap semburan hitam yang telah menghilang di cakrawala dan mengangguk setuju. Mungkin karena Little Flame telah memberikan sebagian warisan darah esensi kepada pasukan pemakan harimau ini, yang memungkinkan aura mereka menyatu dengan sempurna. Perasaan itu seolah-olah seorang raja harimau memimpin sekelompok harimau ganas dan menyerang ke depan. Perasaan yang mirip dengan seseorang yang berdiri dengan angkuh saat memandang dunia dari bawah. Jika Lindong bertarung dengan api kecil yang mengendalikan pasukan harimau pemakan, kemungkinan besar dia akan kesulitan mendapatkan banyak keuntungan bahkan jika dia menggunakan semua tekniknya. Setelah Little Flame dan Tiger Devouring Army pergi, awan hitam yang tampaknya telah menutupi area tersebut juga menghilang. Para wanita muda dari suku Nine Tail itu menyerbu ke arah Lindong, suara kicauan mereka penuh dengan daya tarik. Bibi Sin menatap Lindong yang tersenyum tak berdaya di tengah banyaknya wanita muda. Ia tersenyum dan mengusap kepala kecil Sin King di sampingnya. Tak lama kemudian, ia mengembuskan napas pelan dan tampaknya telah membuat keputusan. Bulan tergantung di langit bagaikan piring perak. Cahaya bulan yang dingin menyebar ke bawah dan menutupi daratan beserta jajaran gunung yang tak berujung. Lindong duduk di tempat tidur. Kedua matanya terpejam. Pusaran hitam terbentuk di permukaan tubuhnya dari waktu ke waktu. Pusaran hitam melahap Yuan Power yang tebal di sekitarnya dengan kecepatan yang mengejutkan.
Seorang wanita muda ramping berdiri di halaman luar ruangan saat Lindong berkultivasi. Dia menggigit mulut kecilnya dengan giginya dan sesekali mengepalkan tangan kecilnya erat-erat, menunjukkan kegelisahan di dalam hatinya. Pada saat ini, cahaya bulan menyinari wajah mungilnya yang cerah dan cantik. Dia adalah Sin King. Dia berdiri di sana selama hampir 2 jam. Baru setelah dia merasakan gelombang Yuan Power di dalam ruangan itu perlahan melemah, dia mengangkat wajah kecilnya dan menghirup udara dalam-dalam. Pandangan mengejek diri sendiri melintas di matanya yang jernih. Tanpa ragu-ragu, dia perlahan melangkah maju dan mengetuk pintu dengan lembut. "Tuan Lindong." "Masuklah." Suara Lindong yang biasa terdengar. Ada jejak ketidakberdayaan yang tak terdeteksi di dalamnya. Sin King menggertakkan giginya pelan-pelan. Dengan dorongan lembut tangan mungilnya, pintu berderit terbuka dan dia perlahan masuk. Sosok ramping dan cantik perlahan masuk di bawah sinar bulan. Ada sedikit getaran di matanya yang jernih. Kepalanya sedikit menunduk saat dia berjalan memasuki ruangan dengan kedua tangan mungilnya saling menggenggam erat. Matanya bergerak cepat dan tidak berani menatap pria di ranjang itu. Duduk di tempat tidur, Lindong menatap wanita muda yang berjalan seperti ini. Setelah beberapa lama, dia akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat bahwa wanita muda itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda berbicara. "Sin King, ada apa?" Gigi Sin King menggigit bibir kecilnya. Tangan kecilnya yang saling bertautan menjadi sedikit hijau karena kekuatan yang digunakannya. Dia tampak berjuang dalam hatinya. Lindong diam memperhatikannya tanpa berbicara untuk mendesaknya. Keheningan di ruangan itu berlangsung selama beberapa menit. Air mata akhirnya mengalir di mata Sin King saat dia tiba-tiba berlutut. "Tuan Lindong." Lindong menatap Sin King dan tersenyum. "Ibumu memintamu untuk datang, benar kan?" "Ya. Jika aku tidak salah, ibumu ingin kau tetap di sini malam ini, kan?" "Kenapa? Apakah suku 9 ekormu berharap mendapatkan perlindunganku?" Lindong bertanya dengan lembut. "Maafkan aku." Mata Sin King memerah karena air mata terus mengalir. "Aku tahu aku mengecewakan kakak perempuan Sin Lian dengan melakukan ini. Namun, aku rela menyerahkan segalanya demi sukuku, bahkan jika itu adalah nyawaku atau tubuhku." Suku 9 ekor dulunya sangat kuat. Namun, aku tidak punya ambisi besar untuk mengembalikan suku kami ke kejayaannya di masa lalu. Yang kuinginkan hanyalah agar sukuku hidup dengan baik dan tidak perlu khawatir setiap hari akan ditangkap dan menjadi pelayan wanita yang dapat dirusak orang lain sesuka hati. Lindong mendesah pelan sambil menatap wanita muda yang berlutut di tanah dan menangis sedih. Bibi Sin ingin meletakkan kehormatan dan aib seluruh suku di pundak wanita muda yang begitu lembut. Itu memang terlalu berat untuk ditanggungnya. "Saya tahu karakter Tuan Lindong. Cara ibu tidak akan berhasil. Tetapi, izinkan saya duduk di sini malam ini. Saya akan menjelaskannya kepada ibu besok." Lindong mendesah. Ia berdiri dari tempat tidur dan duduk di samping Sin King. Sambil menatap wajah wanita muda yang cantik itu, ia tersenyum. "Tahukah kau bahwa aku berasal dari keluarga yang sangat kecil di kekaisaran kecil di wilayah Suan Timur? Aku punya musuh sejak aku masih sangat muda yang memiliki kekuatan yang dapat dengan mudah memusnahkan seluruh keluargaku. Ayah saya terluka parah oleh orang itu hingga ia menjadi lumpuh. Pada saat itu, ada jurang pemisah yang tak terkira antara saya dan dia. Dia adalah seorang jenius yang cemerlang dari kerajaan itu, sementara saya hanyalah orang yang tidak dikenal dari sebuah keluarga kecil." Sin King berhenti menangis saat mata merahnya menatap pemuda yang tersenyum cemerlang itu. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa pria ini, yang dihargai oleh para ahli tingkat atas seperti Mo Luo dan King Zi, benar-benar memiliki masa lalu seperti itu. Cerita selanjutnya sangat sederhana. Saya belajar untuk bertahan dan perlahan-lahan menjadi kuat melalui banyak pengalaman. Pada akhirnya, saya membunuhnya. Lindong mengulurkan tangannya dan mengusap kepala kecil wanita muda itu dengan lembut sambil berkata, "Saya tahu bahwa suku Anda sedang mengalami masa sulit. Namun, jika Anda benar-benar ingin melindungi orang-orang yang Anda sayangi, Anda hanya bisa mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Titik awalmu jauh lebih baik daripada titik awalku. Kau telah mencapai tahap kehidupan mendalam di usia yang begitu muda, sebuah pencapaian yang setara dengan seorang jenius super dari kekaisaran asalku. Karena itu, percayalah pada dirimu sendiri.
akan tiba saatnya kau akan mampu membuat suku 9 ekormu sekali lagi berdiri tegak di dunia binatang iblis ini. Saat itu, kau akan percaya bahwa semua yang terjadi hari ini tidak perlu. Tentu saja, jika hari itu benar-benar tiba, tolong jangan membenciku. Aku tidak ingin menyinggung rubah berekor 9 yang marah. Wanita muda itu tertawa terbahak-bahak. Tak lama kemudian, dia mendengus pelan. Matanya berbinar saat menatap Lindong. Tuan Lindong, apakah menurutmu aku bisa melakukannya? Tentu saja, kamu punya potensi. Lindong menjawab sambil tersenyum. Wanita muda itu menggertakkan giginya pelan-pelan saat tangan kecilnya tiba-tiba mengepal erat. Pada saat itu, Lindong bisa melihat kobaran api membumbung dari dalam kedua mata itu. Terima kasih, Tuan Lindong. Saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Sin King tersenyum menawan pada Lindong. Sekarang aku tahu mengapa bahkan kakak perempuan Sin Lian, yang memiliki standar tinggi, akan menyukaimu. Sin King melirik wajah Lindong. Tiba-tiba, dia mencondongkan tubuhnya ke depan saat sepasang lengan ramping nan panjang memeluk Lindong dengan lembut. Dia berkata dengan suara pelan, Tuan Lindong, Anda benar. Kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri jika ingin mengubah suku 9 ekor. Jika kita kehilangan keberanian itu, kita tidak bisa menyalahkan orang lain karena harus berjuang untuk bertahan hidup. Lindong sedikit terkejut. Ia hendak berbicara ketika kelembutan dalam pelukannya menghilang. Wanita muda itu berdiri dan mengedipkan mata pada Lindong. Tuan Lindong, silakan beristirahat lebih awal. Maafkan Sin King karena telah mengganggu Anda. Wanita muda itu sudah meninggalkan ruangan setelah mengucapkan kata-kata itu. Hanya aroma harum yang tertinggal. Lindong menatap punggung wanita muda yang baru saja keluar dari ruangan. Ada sesuatu yang berubah pada dirinya. Dia bisa merasakan bahwa rasa malu yang samar-samar terlihat di matanya telah sepenuhnya menghilang saat ini. Lindong berharap Sin King akan terus tumbuh dewasa. Ia menganggapnya sebagai teman dan tentu saja akan membantunya jika ia bisa. Namun, ia tidak ingin Sin King bergantung pada bantuannya. Bagaimanapun, itu seperti yang ia katakan. Seseorang pada akhirnya harus bergantung pada dirinya sendiri jika ia ingin berubah. Wanita muda itu berlari di dalam desa 9 ekor di bawah langit malam. Setelah itu, dia sedikit terengah-engah saat dia menyerbu ke aula leluhur desa tempat dia melihat Bibi Sin dan beberapa tetua. Sin King, Bibi Sin sedikit terkejut saat melihat wanita muda yang menyerbu masuk. Beberapa tetua saling bertukar pandang tetapi tidak berbicara. Kemungkinan besar mereka mengetahui apa yang akan dilakukan Sin King malam ini. Ibu, aku sudah mengatakan bahwa cara ini tidak berguna melawan Tuan Lindong. Sin King berkata sambil tersenyum tipis. Mata Bibi Sin sedikit meredup. Setelah itu, dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat kepalanya dan bergumam dengan nada agak sedih. Apakah ini nasib suku 9 ekorku? Saya ingin pergi ke aula jiwa leluhur. Suara wanita muda itu tiba-tiba terdengar di aula leluhur. Bibi Sin dan yang lainnya terkejut setelah mendengar ini. Mereka mengangkat kepala mereka dengan heran ke mata sosok yang tangannya terkepal erat. Tidak ada ketidakpastian atau ketakutan yang terlihat di matanya. Biarkan aku mencoba, aku tidak akan menyesal bahkan jika aku gagal dan mati. Mata Sin King menatap tajam ke arah Bibi Sin. Aku tahu bahwa aula jiwa leluhur hanya dapat dibuka untuk terakhir kalinya. Namun, suku 9 ekor kita akan terus menurun jika kita terus menjadi pengecut. Ibu, daripada hidup dalam ketakutan setiap hari, mengapa kita tidak mempertaruhkan segalanya pada ini? Jika kita tetap gagal, itu berarti surga telah memutuskan bahwa suku 9 ekor kita tidak dapat lagi mendapatkan kembali kejayaan masa lalu kita. Jika memang begitu, mata wanita muda itu menjadi sangat bertekad dan sedih setelah berbicara sampai titik ini. Yang terbaik adalah membiarkan suku 9 ekor kita lenyap dari dunia ini. Dengan begitu, setidaknya kita bisa mempertahankan sedikit harga diri kita. Seluruh aula leluhur menjadi sunyi senyap saat ini. Wajah Bibi Sin dan yang lainnya menjadi pucat dan keterkejutan terlihat di mata mereka. Tak seorang pun dari mereka menyangka bahwa wanita muda yang biasanya sangat pemalu ini benar-benar akan menjadi sangat bertekad saat ini. Kepala suku. Keheningan ini berlangsung lama, sebelum seorang wanita tiba-tiba mengepalkan tangannya erat-erat. Sin King benar.
Meskipun kita hanya punya satu kesempatan terakhir, tapi, daripada hanya menunggu dengan cara yang kacau dan menaruh harapan pada perlindungan orang lain, lebih baik kita mempertaruhkan segalanya. Jika para leluhur memberkati kita, suku 9 ekor kita akan kembali meraih kejayaannya di masa lalu. Jika kita gagal, sungguh tidak ada gunanya hidup berjuang setiap hari. Yang lainnya terdiam. Namun, seolah-olah api yang telah lama terpendam telah bangkit lagi dari kedalaman mata mereka. Tubuh Bibi Sin bergetar. Akhirnya, dia tidak bisa menahan tangisnya dan berkata, "Aku tahu kita semua sangat lelah, tetapi kami hanya ingin melindungi suku kami. Suku kami sudah terlalu banyak menderita. Ibu, karena itu, izinkan kami mencoba sekali lagi." Sin King melangkah maju dan berlutut di samping Bibi Sin. Dia mengepalkan tangan kecilnya yang sedingin es dan tersenyum lembut. Bibi Sin menatap gadis di depannya sambil terus menitikkan air mata. "Kau akan mati." Anggota suku yang memasuki aula jiwa leluhur selama 1000 tahun terakhir semuanya telah mati. Itu adalah tempat kematian yang terkutuk. Pada akhirnya, itu lebih baik daripada menarik perhatian orang hebat dan ditangkap untuk dijadikan selir atau budaknya, kan? Kata Sin King lembut. Bibi Sin menatap putrinya, yang tiba-tiba menjadi lebih dewasa darinya, karena kekeras-kepalaan terakhir di hatinya telah hancur total. Dia membelai rambut Sin King yang panjang dan halus, menggertakkan giginya dan mengangguk. "Kalau begitu, mari kita buka aula jiwa leluhur." Kegembiraan akhirnya muncul di wajah Sin King. "Terima kasih, Ibu." Bibi Sin mengusap air mata di wajahnya. "Jika kamu gagal, tidak akan ada lagi suku 9 ekor di dunia ini. Aku akan mengumpulkan anggota suku dan mengumumkannya besok. Setelah itu, kami akan mengirimmu ke aula jiwa leluhur." Ya. Suasana tegang di aula leluhur telah sirna. Mungkin, itu karena mereka telah membuat keputusan akhir. Wajah-wajah kelompok Bibi Sin tidak lagi tampak muram seperti sebelumnya. Sebaliknya, ada senyum di wajah mereka. Sepertinya aula jiwa leluhur ini adalah tempat yang cukup berbahaya. Suara tawa yang tiba-tiba muncul membuat semua orang di aula leluhur terkejut. Mereka menoleh dan melihat sosok yang bersandar di pintu tiba-tiba muncul. "Tuan Lindong." Sin King langsung tercengang saat melihat sosok itu. Dia buru-buru menyeka air mata di wajahnya. Bibi Sin menatap Lindong dan segera berdiri untuk menyambutnya. "Adik Lindong, saya bersikap kasar terhadap masalah sebelumnya. Mohon jangan tersinggung." Lindong mengangkat bahunya. Dia melirik Sin King dan bertanya, "Apakah mungkin orang luar bisa memasuki aula jiwa leluhur?" Bibi Sin terkejut lalu menjawab, "Mungkin saja, tapi tempat itu sangat berbahaya." Ekspresi wajah kecil Sin King berubah saat ini saat dia buru-buru berkata, "Tuan Lindong, Anda tidak bisa. Aku akan menemaninya ke aula jiwa leluhur." Lindong sama sekali mengabaikan keberatan wanita muda itu. Dia meregangkan pinggangnya dan pergi. Gumaman keluar dari mulutnya saat dia pergi. "Benarkah? Aku hanya menghiburnya. Kenapa situasi buruk seperti ini harus terjadi? Aku benar-benar pecundang." Tangan kecil Sin King tanpa sadar menutupi mulutnya yang kecil saat dia mendengar gumaman samar itu. Air mata berkumpul saat banyak tetesan besar jatuh satu demi satu.